Surya Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan. Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Halo sahabat HSC, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rula Fadila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan PTMT dengan perangkat kita. Apa kabar nih laptopnya? Apakah sudah mulai lemot? Nah, beberapa kendala yang terjadi di laptop kita itu yang paling utama yaitu di hard disk. Hard disk sendiri jika terkena virus atau memang rusak di hardware-nya. Nah, ini saya ada laptop, kemudian kita lihat saya punya SSD, kita akan unboxing juga, dan CD-nya. Nah, ini semua karena laptopnya divonis lemot oleh empunyanya. Kemudian kita akan cek, dan oh iya, ada baterai juga. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ganti baterai, pasang SSD, dan menggunakan CD-nya. Nah, kita akan cek videonya ya, silahkan ikuti sampai selesai. Nah, sebelum kita pasang, kita akan review dulu. Tidak ragukan lagi ya, untuk solid state drive atau SSD makin populer untuk penggunaan laptop, PC desktop, dan server. Kita dapat menambahkan kecepatan pada PC desktop atau laptop lama dengan mengupgrade ke SSD. Beberapa keunggulan yang pertama yaitu lebih cepat dari hard disk. Kemudian hemat daya dan energi, lebih ringan dan tanpa suara. Kemudian ukurannya lebih praktis. Jadi ini betul-betul bisa digunakan, dapat menambah kecepatan dengan kapasitas yang saya cek yaitu 240 GB. Ini bisa mencapai 530 MB per second. Luar biasa. Nah, bagaimana cara memasangnya? Karena di laptop hanya ada satu tempat, maka kita harus mengganti tempat CD drive menjadi sekun menggunakan CD. Ini yang menggunakan 9,5 mm ya, jadi ketebalannya ada dua. Untuk CD ini ada dua jenis, ada yang 10, ada yang 9,5. Jadi cek ketebalannya. Jadi usahakan kalau beli CD ini harus dibawa laptopnya supaya kita bisa memasangnya terlebih dahulu. Nah, kemudian saya juga membeli baterai karena baterainya ini sudah tidak berfungsi. Jika tidak dinyalakan listriknya, itu laptop tidak akan menyala. Oke, sudah mulai seru ya. Untuk tips yang pertama yaitu kita akan memasang SSD ini di laptopnya di tempat yang utama. Kemudian kita akan pindahkan harddisknya ke CD ini. Jadi ini akan menjadi operating systemnya. Nanti Windows akan dipasang di sini. Kemudian SSD ini tidak usah dipartisi lagi. Jadi ini jadikan sebagai drive C saja. Nah, pertama kita harus membongkar terlebih dahulu laptopnya. Kita akan buka dulu baterai. Untuk baterai terdapat beberapa jenis ya, ada baterai yang tanam, ada baterai yang bisa dibuka begini. Nah, ini dia baterainya. Ini bisa dibeli di toko-toko komputer, di tempat aksesoris atau periferalnya ya. Nah, kita akan ganti dengan baterai yang ini. Ini adalah baterai barunya. Kemudian kita akan membuka optical disk drive-nya. Nah, ini dia. Nah, ini dia tempat yang akan kita ganti dengan menggunakan CD ini. Ukurannya sama kan? Untuk ukuran CD ini sama, hanya yang berbeda yaitu ketebalannya saja. Selanjutnya kita akan membuka cover ini, lepaskan semua baut-bautnya. Oke, sudah terlepas semua baut-bautnya, kita akan membuka cover ini. Oke, ini dia penampakannya. Memori, ini fan-nya, dan ini adalah hard disk-nya. Inilah yang akan kita ganti dengan SSD. Ini dia pengamannya. Jadi beberapa tempat hard disk juga ada yang menggunakan baut, ada yang menggunakan karet seperti ini. Ini untuk mengatasi atau menghindari goncangan. Nah,
Bagus kan? Keren ya. Nah, kita tinggal buka saja. Jadi dipastikan ketika laptop kita mulai lemot, salah satunya dari sini. Ini adalah salah satu ya, salah satunya harddisknya terkena virus, jadi operating sistemnya harus diinstal ulang, kemudian kita refresh, atau memang rusak harddisknya, rusak fisik dari fisiknya, daya putarnya. Ini salah satu indikasinya akan berisik. Inilah yang akan kita ganti menggunakan SSD. Berarti ini harus kita buka ya. Oke, sudah terlepas. Ini dia SSD plus solid state drive. Kita menggunakan dari SanDisk. Ini kapasitasnya 240 GB up to 530 MB per second. Luar biasa cepat sekali. Ini betul-betul sangat cepat dan ini masih baru. Kalau belanja yang orisinil itu dipastikan harus cek dari hologramnya, ini salah satunya. Kemudian ketika kita membongkarnya jangan sembarangan, kita harus potong saja karena ketika akan garansi harus disertakan dengan covernya ini. Oke, kita akan potong. Nah, ini dipastikan harus disimpan baik-baik untuk garansi. Ini disimpan ya, jangan sampai hilang. Ini dia SSD, betul-betul ringan ya. Dimensinya betul-betul sama, tapi ini ringan. Nah, kita cek, remove before installing. Berarti harus kita buka karena akan menghalangi soketnya. SanDisk capacity 240 GB, SATA 6 GB per second. 2,5 inci SSD drive. Oke, keren ya, mantap nih. Kita akan mulai pasang. Pertama buka dulu ini. Wah, oke, sekarang kita akan mulai pasang. Pertama kita perhatikan pemasangannya. Oh, seperti ini. Berarti ini kita pasang di bawah. Nah, seperti ini ya. Baik. Kemudian kita akan memasang pengamannya. Nah, gimana posisinya? Nah, ini ya, ini kan penguncinya, berarti seperti ini. Kita masukkan ke karet pengaman ini. Bagus ternyata ya, ini untuk meredam getaran. Nah, cakep. Kita pasang. Wow, cakep banget nih. SSD sudah terpasang dengan sempurna. Oke, sekarang kita akan memasang harddisk ke caddy-nya. Di mana tempatnya di sini. Ini ada tempat di mana optical disk drive dipasang. Nah, seperti ini. Nah, terkunci. Ini akan diganti menggunakan caddy. Wah, keren ya. Seperti ini ya. Nah, oke. Kita tutup kembali. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan membuka baterai karena baterai ini sudah lama, sudah tidak bisa mengisi daya. Jadi ketika tidak menggunakan listrik, laptopnya tidak bisa dinyalakan. Kita ganti dengan baterai ini. Harganya murah. Baterai ini dibayar dengan harga 280.000 saja. Nah, oke. Sekarang kita akan memasang bautnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan buka caddy-nya. Wah, isinya ini kita diberi obeng juga, obeng kecil dan bautnya. Harga caddy ini murah sekali, ditebus dengan harga 35.000 saja, yang ukuran 9,5 mm. Ini harddisknya.
Kita akan pasang, dicek posisinya. Nah, seperti ini. Oke, tekan sampai mentok dan sudah. Selanjutnya kita akan aman dengan menggunakan baut. Ini dia, kita akan kasih baut. Nah, sudah oke nih. Karena di sini tidak ada pengamannya, jadi kita akan membawa pengaman untuk laptopnya ini. Kita akan buka dan pasang di caddy. Sip, ini sudah kokoh. Wow, caddy sudah siap dipakai. Nah, ini karena memang jika kita menggunakan caddy yang bawaan, artinya ini akan berukuran kecil, sedangkan laptopnya berukuran 17 inch. Jadi ini akan ada space yang terbuka. Nah, seperti memasangnya, kita akan masukkan. Nah, seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan nyalakan laptopnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke BIOS Toshiba ini. Karena ini berbeda dengan laptop yang lainnya, bukan dengan F1, F2 atau Escape. Nah, untuk masuk ke BIOS ini silakan cabut baterai saja dan masukkan kembali. Maka ketika kita play, di on, dan otomatis akan masuk ke BIOS. Karena ini akan mereset tanggalnya. Dianggap tanggalnya itu akan di-reset kembali ke tanggal defaultnya. Nah, kita akan enter. Kemudian di sini kita akan masuk ke tanggal, kemudian waktunya. Ini ada informasi prosesor dan lihat HDD, SSD, SanDisk. Berarti ini drive di laptop sudah masuk di SSD, SanDisk SSD plus 240 GB. Kemudian di optical disk drive-nya adalah Toshiba MQ, berarti ini adalah yang hard disk-nya. Total memori 8 GB. Dan sekarang kita sudah siap untuk mengisi laptop ini dengan operating system di SSD-nya. Oh, keren ya, berarti kita akan sudah siap-siap masuk ke software-nya. Gimana? Mudah bukan? Inilah cara untuk memindahkan harddisknya ke optical disk drive dan memasang SSD di harddisk laptop. Nah, sekarang kita akan memasang softwarenya untuk di SSD menggunakan Windows 10. Baik, itulah informasi untuk memasang SSD. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kan?